Lu semua tahu apa yang paling sering jadi perdebatan di Dragon World? Salah satunya adalah retcon. Tapi gimana kalau gue bilang ya, dari awal Dragon Ball itu dimulai, retcon udah jadi bagian dari Dragon Ball itu sendiri. Oke, sebelum gue masuk ke videonya ya, dari tadi gue ngomong retcon, apa sih emang retcon itu? Buat lo yang belum tahu, retcon adalah retroactive continuity ya. Situasi di mana story elemen yang udah dibuat sebelumnya itu berubah. Biasanya ada penambahan informasi yang beda dengan yang udah dibuat sebelumnya ya. Gue garis bawahin di sini informasi yang udah ditetapkan sebelumnya. In that case, kalau pernyataan tersebut belum ditetapkan, yaitu jatuhnya bukan retcon ya, tapi revealed atau pengungkapan. Beberapa case juga bisa dibilang bisa diperdebatkan. Gue akan ambil satu contoh di sini ya. Goku adalah alien. Ini bukan retcon, ini revealed, dan ini debatable ya. Bisa diperdebatkan. Akira sendiri itu bilang, dari awal dia nggak pernah bikin konsep kalau Goku itu adalah alien ya. Ini bocah emang ada ekornya, terus dia juga bisa transform jadi Great Ape. Walaupun ada beberapa scene ya yang mempertanyakan apakah si Goku ini adalah alien. Tapi nggak ada statement yang pasti yang mengestablish kalau Goku ini adalah alien atau Earthling. Originnya Goku itu diungkapnya di Dragon Ball Z. Jadi bisa dibilang ini hanya pengungkapan ya, informasi baru yang belum kita terima sebelumnya. Dan kenapa ini bisa dibilang debatable? Ya karena balik lagi gimana POV lu ngelihat Goku itu sendiri. Kalau dari awal lu ngeliat keanehan bocah berekor kayak gini itu alien, ya ini nggak retcon. Tapi kalau lu ngeliat Goku ini sebagai Earthling, itu bisa dibilang retcon. Oke, paham ya? Back to topic. Di sini gue akan pakai source-nya dari Dragon Ball Z, Super, sama sumber lain yang canon secara continuity. Buat Daima, gue akan kesampingin dulu karena ini canon secara author, tapi secara continuity story, ya, lu semua tahu statusnya masih tanda tanya, ya. Retcon yang pertama adalah alasan kenapa Kakarot aka Son Goku itu dikirim ke bumi. Ini sempat jadi perdebatan karena alasan Goku dikirim ke bumi itu di retcon. Lu semua tahu alasan pertama ya, kenapa Goku dikirim ke bumi, itu emang udah di-explain sama Raditz ya. Ini ada di manga Dragon Ball chapter ke-197. Kalau di manga Dragon Ball Z-nya itu ada di chapter ketiga. Di animenya, lu juga bisa lihat di Dragon Ball Z episode kedua. Di sini Raditz explain ke Goku kalau sebenarnya Kakarot ini dikirim untuk menginvasi planet bumi ya. Goku dikirim buat nge-exterminate atau musnahin penduduk bumi. Statement ini di retcon di DBS Broly ya. Di sini Goku dikirim ke bumi karena si Bardock itu pengen nyelamatin si Kakarot. Karena si Bardock ini udah punya feeling gak enak sama Frieza. Di sini lo bisa lihat si Bardock ini ngirim Goku secara diam-diam ke planet yang low class agar Goku ini bisa survive dan gak kedetek sama Frieza. Jadi alasan utama kenapa Goku dikirim ke bumi ya karena Bardock ini pengen nyelamatin Kakarot, anaknya. Statement yang dipakai si Raditz itu sebelum DBS dirilis. Secara original emang masih pakai konsep di mana bangsa Saiyan itu kerjaannya adalah menjadi broker planet. Tapi di DBS Broly konsepnya itu diperdalam lagi. Di sini di-explain momen sebelum bangsa Saiyan di-exterminate sama Frieza. Yang dimana si Raditz itu nggak tahu karena dia lagi ada di planet lain. Gue akan tambahin sedikit ya, ini emang gak ada hubungannya. Tapi buat lo yang nanya dari mana Raditz tahu kalau adenya itu dikirim ke bumi ya, ini dijelasin di Dragon Ball Minus. Lo bisa lihat di sini si Gine ini yang ngomong ke Raditz. Di movie-nya emang gak ada, tapi scene ini ada di Dragon Ball Minus. Di sini si Gine, ibunya Goku, itu bilang dia bakal ngasih tahu ke Raditz kalau Goku itu dikirim ke planet yang low class yang bernama Bumi. Tapi karena si Raditz ini nggak tahu ya kalau yang nge-exterminate planet Vegeta itu Frieza, berarti ya kita bisa ambil kesimpulan kalau si Gine, ibunya Goku, itu nggak pernah cerita ke Raditz alasan sebenarnya Kakarot dikirim ke bumi. Jadi alasan kenapa Kakarot dikirim ke bumi itu dirubah buat nyelamatin dia dari genocide Frieza ya, bukan buat nikah sama Vegeta ya. Bego lu bang, lu bego, lu bego goblok. Next, one of the big retcon in Dragon World. Lu semua tahu apa ini? Potara. Sebelum gue masuk ke retcon ini, kayak yang tadi gue bilang di awal ya, di sini gue bakal kesampingin Daima dulu. Jadi yang bakal gue ngomongin di sini retcon Potara di Dragon Ball Z sama di DBS doang, oke? Di Dragon Ball Z, Old Kai itu nge-explain kalau penggunaan Potara itu bersifat permanen.
Sedangkan di Dragon Ball Super ya, ini ada di Zamasu Arc. Di sini rules dari penggunaan Potara itu retcon. Lo bisa lihat di DBS chapter ke-23. Di sini gua langsung nge-explain Potara akan bersifat permanen jika salah satu penggunanya adalah Supreme Kai. At least jika penggunanya bukan Supreme Kai, efek fusionnya hanya akan bertahan selama 1 jam ya. Di sini Potara itu mendapat retcon buat aturan atau rules penggunaannya. Retcon ini juga sekaligus merubah konsep alasan kenapa Vegito bisa defuse di dalam perut Majin Buu. Oke, mungkin ada di antara lo yang bilang ini bukan retcon bang, tapi ini revealed ya, karena di sini Shin atau Supreme Kai itu nggak tahu penggunaan Potara. Oke, tapi gue bisa bilang ini retcon, kenapa? Karena statement dari kutip 2 berefek permanen ya, itu udah di-establish oleh Old Kai. Baru kemudian konsepnya dirubah di DBS. Apapun alasannya, pernyataan sebelumnya itu udah di-establish, terus dirubah. Jadi gue bisa bilang ini retcon. Well, kenapa Potara ini di retcon? Emang belum pasti alasannya ya. Tapi ini mungkin karena Vegito itu mau dimunculin, tapi bukan sebagai finisher. Ya, lu semua tahu, udah bukan rahasia umum lagi. Semua tahu kalau Vegito Blue itu bukan ide dari Akira ya. Di original draftnya Vegito Blue itu nggak ada. Ini kemauan Toei, terus kemudian diadaptasikan ke manga oleh Toyotaro. Lalu ya muncullah Vegito. Tapi gimana pun juga ini tetap canon, faktanya begitu. Dan Potara itu termasuk retcon terbesar yang diintroduce di DBS. Dan yang paling penting ya, Potara ini fungsinya buat fusion ya, bukan buat kawin. Bego lu bang. Lu bego. Lu bego goblok. Tolong bego. Next, yang termasuk paling banyak dipertanyakan oleh para fans ya, warna rambutnya si Trunks. Well, menurut gue ini termasuk yang paling inkonsisten ya dalam Dragon World. Kenapa gue bisa bilang ini inkonsisten? Ya karena rambutnya dia itu berubah terus. Pertama kali dia dimunculin di Dragon Ball Z, rambutnya dia itu warnanya ungu. Tapi di DBS, di sini lo bisa lihat warna rambutnya dia itu biru. Ya, case-nya sama juga buat Kid Trunks. Dari manga, anime, sampai movie superhero, warna rambutnya dia itu nggak pernah konsisten. Oke, kenapa ini jadi retcon? Alasan pertama, karena seharusnya rambut mereka berdua itu sama. Poin kedua, kalau kita flashback ke Dragon Ball Z ya, waktu Trunks balik lagi ke masa depan setelah Cell Game. Di sini Bulma itu taunya rambutnya Trunks itu ungu. Tapi lo bisa lihat di sini, ini waktu di awal Zamasu Arc. Nggak usah dijelasin, juga Bulma udah pasti tahu kalau itu mesin waktu yang dia buat dari masa depan. Pasti yang make ya Trunks. Cuman yang jadi case-nya di sini, Bulma mengenali Trunks itu rambutnya biru, bukan ungu. Ya, ini retcon karena selama di Dragon Ball Z, Bulma taunya Trunks itu rambutnya warnanya ungu. Ya, Dragon Ball Z manga, anime, History of Trunks, best formnya dia rambutnya itu warnanya ungu. Well, emang sampai sekarang belum kejawab kenapa rambutnya Trunks itu nggak pernah konsisten. Ada yang bilang rambutnya dia ngikutin warna rambutnya Bulma, tapi ya coba lu tulis aja di bawah ya, menurut lo kenapa? Oke, sebenarnya masih banyak banget ya retcon di Dragon Ball ya, cuman bakalan panjang banget kalau gue explain semuanya di sini. Poinnya satu ya, gue bukan Zuno, gue nggak punya Book of Namekian, gue juga nggak bisa berubah jadi Super Saiyan ya. Di sini gue nyampein berdasarkan arti retcon sepemahaman gue ya. Jadi mungkin ada salah dari argumen gue, nggak apa-apa kalau mau koreksi silakan. Lu mau bilang bang ini bukan retcon karena gini, atau lu punya opini sendiri mengenai ini ya silahkan aja. Tapi ya jangan lu bilang Goku bakal nikah sama Vegeta. Oke, next kita akan bahas lebih banyak lagi. Ya, like aja kalau lu suka, jangan lupa subscribe and see you next video.